Ya, selamat datang kembali di channel X Reaction dari Partai X. Kali ini saya akan membahas berita yang hangat pagi ini, teman-teman sekalian, yaitu dari kompas.com. Prabowo usung Zakon Kabinet Harapan Baru untuk Profesionalisme Pemerintahan. Ya, kita baca teman-teman beritanya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menggulirkan konsep Zakon Kabinet sebagai visi pemerintahan mendatang. Zakon Kabinet berbasis keahlian diharapkan mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya. Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo ingin kabinetnya diisi oleh individu-individu yang kompeten, meskipun mereka diajukan oleh partai politik. Pak Prabowo ingin pemerintahnya yang dipimpinnya nanti adalah Zakon Kabinet, di mana orang-orang yang duduk di kementerian benar-benar ahli, kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 9 September 2024. Proses penyaringan calon menteri sudah dimulai. Setiap partai koalisi telah mengajukan nama untuk posisi menteri, namun hanya mereka yang dinilai kompeten yang akan terpilih. Nah, itu beritanya teman-teman. Sekarang kita lihat pendapat atau ini ya dari Partai X ya, pendapat dari Partai X tentang Zakon Kabinet. Ya, saya akan jelaskan. Ya ini materi yang akan kami berikan. Zakon Kabinet adalah semua menteri dari kalangan profesional, tidak ada dari partai politik. Ini maksudnya artinya Zakon Kabinet. Seorang calon menteri harus berasal dari kalangan profesional yang memenuhi kriteria antara lain. Satu, memahami bidang atau urusan yang akan menjadi tugasnya. Dua, bisa mempraktekkan ilmu yang dimiliki. Tiga, memiliki cara-cara, teknik-teknik, dan inovasi-inovasi serta cara kerja yang paling efisien dan efektif. Nah, di sini tugas dari partai politik harus mencari orang-orang profesional sebagai calon menteri yang akan dipilih oleh presiden. Sehingga presiden tidak memiliki pilihan lain selain dari kalangan profesional. Karena tadi partai politik mengusulkannya sudah hanya dari kalangan profesional. Namun, bukan berarti partai politik tidak memiliki kader atau anggota yang berasal dari kalangan profesional. Seperti itu, teman-teman. Setelah partai politik mengajukan calon menteri dari kalangan profesional, maka proses selanjutnya adalah presiden akan menguji calon tersebut. Materi apa yang akan diuji? Yaitu meliputi tiga yang di atas tadi. Ya, satu, calon-calon menteri harus memahami dan menguasai bidang dan urusan yang akan diembannya. Yang kedua, calon-calon menteri harus bisa mempraktekkan ilmu yang dimiliki sesuai dengan prinsip dalil rumus yang dihasilkan atau dimiliki ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Yang ketiga, calon-calon menteri harus memiliki cara-cara, teknik-teknik, inovasi-inovasi, dan cara kerja, serta solusi-solusi yang dianggap paling efisien dan efektif di bidangnya masing-masing. Pak Prabowo cocok dengan Zakon Kabinet. Kabinet yang semua menterinya dari kalangan profesional, karena karakter dasar Pak Prabowo adalah orang yang konsisten dan tegas. Kalau A ya A, kalau B ya B. Dan titik kritis beliau adalah menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai sesuatu yang paling penting dalam pemerintahan di negara ini. Oleh sebab itu, semua menteri harus dari orang-orang yang profesional agar target dan tujuan tercapai. Di samping tugas pokok dan fungsi para menteri dapat dijalankan, orang-orang profesional itu adalah profesional di bidangnya dan bukan di bidang orang lain. Contoh, Menteri Pertahanan harus dari orang-orang profesional dari kalangan militer. Artinya bukan saja profesional dalam memanage aktivitas-aktivitas militer, tetapi juga profesional di dalam memecahkan masalah-masalah militer. Begitu juga calon menteri-menteri yang lain, misalkan Menteri Sekretaris Negara
dan pendayagunaan aparatur negara. Harus orang-orang yang profesional dan ahli di bidang administrasi negara, kebijakan publik, dan manajemen kabinet. Oleh sebab itu, partai politik harus berani mencari, mendekati, bekerja sama dengan para profesional yang ada di luar sana, dan bagi partai politik, orang-orang profesional yang direkrut, didekati, diajak kerjasama, dan lain-lain tidak harus menjadi anggota partai politiknya. Kecuali kasus-kasus tertentu secara pribadi yang bersangkutan bersedia. Sehingga partai-partai politik harus terbuka dan harus profesional. Netralitas seorang profesional hubungannya dengan partai politik harus tetap dijaga. Seperti itu tanggapan kami dari Partai X mengenai berita yang hangat pagi ini di kompas.com mengenai zakon kabinet. Selanjutnya, kami akan menjelaskan lagi. Sebelumnya ini, tanggal 1 Agustus tahun 2024, kami dari Partai X sudah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden terpilih, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto, yaitu adalah usulan atau masukan tentang perampingan birokrasi pemerintahan bagi Presiden terpilih. Nah, ini bisa dilihat surat kami. Kami dengan hormat, Partai X ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait perlunya merampingkan jumlah kementerian di dalam Kabinet Pemerintah Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, berdasarkan prinsip dalil rumus yang dihasilkan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, serta efisiensi dan transparansi akuntabilitas. Sangat dianjurkan untuk mengurangi jumlah kementerian dari 34 kementerian menjadi 15 kementerian, agar manajemen pemerintahan lebih efektif, efisien, dan mencapai tujuan. Sebuah desain kabinet yang kecil tidak hanya mengurangi kompleksitas birokrasi, tetapi juga menghilangkan tumpang tindih, overlapping, mempermudah pengawasan yang lebih baik langsung pada para menteri. Berdasarkan contoh-contoh internasional, seperti Kabinet Pemerintahan Amerika Serikat yang hanya terdiri dari 15 kementerian, Jepang hanya 11 menteri, Singapura hanya 15 menteri, bahkan Swiss hanya memiliki 6 menteri saja. Ternyata kabinet yang kecil, pemerintahan yang ramping, terbukti bukan saja menjalankan fungsi dan tugas pokok serta tanggung jawabnya secara optimal, tetapi juga bisa menciptakan kemakmuran yang besar, atau dengan kata lain, birokrasi pemerintahan kecil, small government, big welfare. Sebagai contoh, bahwa ukuran birokrasi pemerintahan Indonesia masih masuk kategori big government, tetapi small welfare. Inilah yang menjadi tanggung jawab Presiden untuk memiliki keberanian merampingkan ukuran birokrasi pemerintahan yang kecil, tetapi bisa mencapai kemakmuran yang besar. Oleh karena itu, Partai X mendesak kepada yang terhormat Bapak Presiden terpilih, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto, untuk berani mengambil langkah ini demi tercapainya tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat, dan efisiensi serta efektivitas pemerintahan. Partai X juga mengharapkan bahwa dalam proses perampingan birokrasi pemerintahan ini perlu ada revisi undang-undang terkait untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung kebijakan seperti ini, seperti merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019. Selain itu, birokrasi pemerintah yang kecil bukan saja bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang besar bagi rakyatnya, tetapi juga mempermudah bagi Presiden untuk melakukan koordinasi dengan para menterinya. Dan paling penting adalah Presiden dapat mengambil keputusan yang cepat, sesuai dengan perkembangan zaman, dan didukung oleh bantuan data yang akurat melalui Intelligent Operation Platform. Kami juga menyarankan kepada Bapak Presiden terpilih untuk menerapkan prinsip ranking kementerian atau ministerial ranking, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat dan Jepang. Ranking kementerian tersebut dapat membantu mempermudah menentukan skala prioritas dan urutan kepentingan serta urusan-urusan yang harus dihandle oleh kementerian, sehingga mempermudah koordinasi dan pengambilan keputusan. Di Amerika Serikat, ranking kementerian ditentukan oleh urusan-urusan yang dianggap paling penting bagi Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, urusan yang dianggap memiliki urutan penting bagi Presiden adalah: 1. Urusan
Ranking pertama adalah Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Yang kedua adalah Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga adalah Kementerian Kehakiman. Ketiga urusan tersebut merupakan urusan yang dianggap paling penting bagi Presiden. Begitu juga Jepang yang menerapkan ranking kementerian. Ketiga urusan yang dianggap penting bagi urusan pemerintahan Jepang adalah, yang satu adalah urusan Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional. Seperti yang kita tahu, Jepang tidak memiliki angkatan bersenjata karena sudah isunya ditanggung oleh Amerika. Yang kedua, urusan Kementerian Luar Negeri. Ini menempati urutan kementerian yang paling penting nomor 2 di Jepang. Yang ketiga, yaitu urusan Kementerian Kehakiman. Jadi yang nomor 2 dan 3 sama dengan Amerika. Kelebihan birokrasi yang kecil adalah menghemat biaya. Sebaliknya, birokrasi yang besar akan menyebabkan pembiayaan yang besar juga. Itulah sebabnya Indonesia harus sudah berani mulai melakukan reformasi birokrasi pemerintahannya agar bisa menciptakan kemakmuran dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tidak semua urusan yang dimiliki tidak harus dibentuk kementerian, tetapi cukup dengan Direktorat Jenderal, seperti pengalaman Amerika, Serikat, dan Jepang, terbukti dapat mencapai kemakmuran dalam waktu cepat. Sebagai tambahan, Partai X juga siap membantu Bapak Presiden terpilih dengan aplikasi sistem integrator yang sudah kami kembangkan di beberapa provinsi. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi integrasi sistem pemerintahan, serta dapat kami jelaskan dan tunjukkan kepada Bapak Presiden terpilih, sistem integrator ini telah terbukti mampu menghubungkan berbagai sistem aplikasi internal serta eksternal yang digunakan dalam pemerintahan, sehingga meningkatkan efisiensi, keamanan data, dan komunikasi antar lembaga. Kami mohon waktu untuk beraudiensi dengan Bapak Presiden terpilih untuk mendiskusikan perihal ini dengan tertib. Akhir kata, kami mengusulkan ini dan berharap langkah ini membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara demi kemajuan bangsa Indonesia. Ya, ini sekian. Terima kasih. Sebentar kami jelaskan lagi adalah dari ini ya. Kalau ada orang yang bilang bahwa Indonesia negaranya penduduknya tidak terlalu besar dibandingkan Amerika. Nah, ini kita bisa lihat tabel berikut. Ini adalah jumlah kementerian. Indonesia sekarang adalah 34 yang dapat bertambah menjadi 40. Ini malah semakin besar. Amerika Serikat cuma 15, sesuai dengan yang saya paparkan di atas. Berikutnya adalah tabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Kita bandingkan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Indonesia jumlah penduduk adalah 273 juta jiwa. Amerika Serikat adalah 331 juta jiwa. Sementara luas wilayah Indonesia adalah 1,9 juta kilometer persegi, sementara luas wilayah Amerika adalah 9,8 juta kilometer persegi. Jadi hampir 5 atau 6 kali lipatnya ini luas wilayah Amerika dibanding Indonesia. Jadi tidak ada alasan untuk Indonesia tidak mencontoh apa yang baik dari negara Amerika Serikat. Sekian, terima kasih. Kami ingin satu bangsa, satu kembang.